Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember, dan kali ini saya akan coba melakukan perjalanan jejak leluhur di Desa Binor, Paiton, Probolinggo. Di sini ada salah satu makam keramat, yaitu Bujuk Ongkolan, di mana Bujuk Ongkolan ini dipercaya berada di era Damar Wulan. Lokasinya berada di tepat pesisir Pantai Binor, di mana Pantai Binor ini merupakan dulunya itu dipercaya merupakan pelabuhan persinggahan sebelum Damar Wulan menuju Blambangan, dan para saudagar-saudagar dari Persia juga itu sempat singgah di sini. Itu menurut beberapa literasi ya teman-teman. Jadi kita akan coba telusuri sepanjang pesisir dari Pantai Binor ini. Satu, mungkin kita cari sejarahnya mengenai Bujuk Ongkolan, karena di tahun 90 dulu makam Bujuk Ongkolan ini pernah akan diratakan dengan tanah dengan menggunakan alat berat, tetapi gagal. Beberapa alat berat semuanya rusak, dan kita telusuri di sekitar pantai sini kira-kira nanti ada nggak bekas-bekas peninggalan cagar budaya teman-teman, seperti itu. Jika ada, kemungkinan besar dulunya memang sebagai pelabuhan persinggahan di era zaman-zaman kerajaan ya, atau kerajaan era klasik ya teman-teman. Bagaimana kelanjutannya, yuk kita ikuti terus perjalanannya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi lokasi makamnya itu di situ ya teman-teman. Jadi berada di pinggir jalur dari Surabaya menuju Situbondo atau Banyuwangi sebelum PLTU Paiton ya. Dan lokasinya berada di tempat wisata juga Pantai Binor, dan ini juga ada Masjid An-Nur ya, tempat singgah teman-teman sekalian. Kita akan coba langsung ke pesariannya sebentar teman-teman, kita cek. Saya juga belum pernah sih, apa bener ini pesariannya, kayaknya sih bener. Ini ya teman-teman, pesarian Bujuk Ongkolan Sayyid Muhammad Abdullah Siratul Mustaqim Syekh Muhammad Farseh Nyairus. Ini ada juru kunci Bujuk Ongkolan. Ini ya tempatnya ya, ini pesariannya. Ini dia tempat pesarian dari Bujuk Ongkolan. Ini pesarian dari Bujuk Ongkolan. Ini ada tulisan juru kuncinya Bujuk Ongkolan. Ini foto orangnya. Oke. Kita akan coba ke dalam dulu, siapa tahu ada juru kuncinya di dalam ya, tempatnya seperti ini. Kita akan coba ke dalam ya teman-teman, kita tanya dulu di sekitarnya. Terima kasih. Ternyata kita harus menghubungi juru kuncinya dulu teman-teman, supaya bisa tahu kejelasan mengenai sejarah dari Bujuk Ongkolan ini. Juru kuncinya kebetulan harus ditelepon dulu ya. Oke, kita akan coba telepon, mudah-mudahan beliaunya mau kesini ya teman-teman, bisa menjelaskan tentang Bujuk Ongkolan ini. Oke, tapi sebelumnya kita ambil gambarnya di sekitaran dulu ya teman-teman. Ini lokasinya seperti ini. Jadi sebelum PLTU Paiton, kalau dari arah Surabaya yang sebelah sana, kemudian kiri jalan kok, pas tepatnya di pinggir jalan ini ada pesarian dari Bujuk Ongkolan. Tapi sebelum kita telepon juru kuncinya atau sambil nunggu juru kuncinya datang, kita akan coba cari sekeliling di sekitaran sini apakah ada serpihan-serpihan peninggalan cagar budaya. Peninggalan era klasik ya, bukan cagar budaya ya. Oh, di sini ada keterangannya juga teman-teman, tempat tirakatnya Mbah Sayyid Ongkolan. Ini ada tata tertibnya di sini. Oke. Jadi udah, oh ini tempat tirakatnya teman-teman, seperti ini. Ini adalah tempat tirakat dari Bujuk Ongkolan ya. Mungkin tempat bertapanya beliau dulu di sini. Cuman sekarang udah dibangun jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita telepon juru kuncinya dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, ini saya berada di dalam makam dari Bujuk Ongkolan, dan ini adalah makamnya Bujuk Ongkolan. Cuman ini di sini ada tiga bentuk makam, di mana di sini semua tertulis
Bujuk Ongkolan semua, tiga-tiganya. Cuman yang pertama ada Nyai Rus, kemudian Syekh Muhammad Arseh, kemudian Sayyid Abdullah Sirotol Mustaqim. Tapi semuanya di sini bernama Bujuk Ongkolan. Cuman sayangnya juru kuncinya ini saya telepon barusan lagi ada di Keraksan, lagi ada acara. Jadi saya tidak sayang sekali saya tidak bisa bertemu beliau dan tidak bisa tanya-tanya. Cuman kita akan coba cari informasi dari warga sekitar saja, teman-teman. Mungkin lain waktu kita bisa lakukan penelusurannya. Cuman review sepintas ya dari makam ini, dari ketiga makam ini. Ketika saya berada di sini tuh suasananya sangat nyaman banget, tenang, dingin. Jadi cocok untuk berdoa atau tirakat di sini cocok, dan tempatnya juga bersih, teman-teman. Di sini juga banyak Al-Qur'an. Oke. Jadi buat meditasi atau buat wiritan di sini enak buat teman-teman yang suka tirakat. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu, kita coba lanjut lagi perjalanannya. Oke teman-teman, dikarenakan kita gagal untuk bisa mendapatkan informasi, kita akan coba cari warga sekitar. Sekiranya barangkali ada yang tahu tentang sejarah dari Bujuk Ongkolan. Sorry, nama pantainya adalah Pantai Bohai di sini ya, bukan Pantai Binor ya teman-teman. Pantai Bohai. Itu dia ada keterangannya di sana. Pantai Bohai. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Di sini tempat parkirnya juga luas. Cuman wajib mengenakan masker kayaknya ya. Coba lanjut ke Pantai Bohai ya. Terima kasih. Dalam itu juga seperti itu. Ini suasananya cukup enak, anginnya cukup sejuk. Ini juga terdapat beberapa resto yang bisa sebagai tempat buat nongkrong. Suasana dari Pantai Bohai. Oh, ini langsung ke pantainya langsung ya. Tidak ada kayak pasir-pasir gitu ya. Kalau di sana itu PLTU ya, PLTU. Kemungkinan menurut informasi salah satu warga tadi juga beberapa dulu pernah ditemukan adanya bata besar di sekitar sini, kemudian sekarang sudah banyak hancur karena pembukaran ini ya. Tempat ini tempat wisata dan PLTU. Sepanjang bibir pantai, siapa tahu kita bisa menemukan besar-besaran batapang yang mungkin bisa sebagai bukti, sedikit bukti ya, sebagai entitas dari Binor itu sendiri, entitas klasik ya. Nanti saya juga akan coba tanya sama Pak Denuah juga.
Oke teman-teman, tadi kita sudah coba penelusuran di sepanjang bibir pantai. Itu kita dari arah sana ya. Kemudian menelusuri sepanjang bibir pantai, kita cuma mendapatkan beberapa batu-batu besar ini di bibir pantai. Nggak tahu ini bekasnya apa, tapi cukup gede-gede sekali ya di sepanjang jalan ini. Karena memang di sana itu adalah tempat pembangunan dari PLTU Python. Jadi kita agak kesulitan ya teman-teman. Kita juga mencari jejak sejarahnya. Seperti ini kondisi pantainya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk penelusuran jejak entitas sejarah. Mengingat Pantai Bohai ini yang berada di Desa Binor, Kecamatan Python, Kabupaten Probolinggo, itu lokasinya tidak jauh dari Candi Jabung. Jadi kemungkinan besar masih entitas, dan mungkin juga prediksi beberapa literasi bahwa di sini adalah tempat persinggahan dari pelabuhan di era klasik ya, atau Majapahitan. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan coba tanya lagi sama beberapa ahli mengenai sejarah yang ada di sekitar sini. Nanti kesimpulannya saya akan tuliskan ya teman-teman di link, di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari Mas Blangkon Jember mengenai sejarah dari Buju Ongkolan. Karena kita kesulitan untuk menelusuri jejak sejarahnya, banyak sekali tetua-tetua desa yang sudah meninggal, jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi apapun. Dan mengenai Buju Ongkolan sendiri, kemungkinan entitasnya cukup entitas klasik ya, karena jarak dari tempat lokasi makam dari Buju Ongkolan menuju Candi Jabung itu hanya memakan waktu sekitar 14 menit. Dan beberapa informasi juga di sini, Pantai Bohai ini atau yang lokasinya berada di pesisir Pantai Binor, pesisir Desa Binor, itu merupakan pelabuhan persinggahan di era klasik, teman-teman. Setelah penelusuran di sepanjang bibir pantai, kita nggak bisa menemukan apapun karena memang sudah banyak pemugaran di sini, sudah dijadikan sebagai objek wisata dan juga PLTU ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari Mas Blangkon, dan pesan tetap jas merah yang sekali-sekali merupakan sejarah. Bukannya kita ingin kembali ke masa lalu ataupun mengingat masa lalu, tetapi kita mempelajari nilai-nilai luhur dari setiap perjalanan luhur kita di masa lalu. Karena mengingat masa lalu kita adalah bangsa yang besar, sehingga nilai-nilai luhur tersebut bisa kita terapkan di era sekarang dan menjadi bangsa yang besar kembali. Sekian, terima kasih, dan sambola, salam botol lawas.